Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulastri dari kelompok 3 akan melanjutkan penjelasan dari Nova, yaitu tentang penerapan hukum Bernoulli. Nah, penerapan hukum selanjutnya yaitu Venturimeter dan tabung Pitot. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu Venturimeter. Venturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur zat cair di dalam pipa. Aliran zat cair akan semakin cepat apabila melewati ruas penampang yang lebih kecil dibandingkan ruas penampang yang lebih besar, karena tekanan akan lebih besar jika melewati ruas penampang yang lebih besar dibandingkan ruas penampang yang lebih kecil. Pada bidang datar atau pada pipa mendatar, nilai H sama dengan H1 dan H2, atau nilai H1 dan H2 sama dengan H, yang dimana H adalah selisih ketinggian. Nah, maka jika dihubungkan dengan hukum Bernoulli, kita bisa menggunakan rumus V1 dikurangi V2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, di mana selisih V1 dan V2 adalah selisih ketinggian atau H. Di sini kita juga bisa menggunakan rumus, jika kita melihat dari selisih P1 dan P2, kita bisa menggunakan rumus rho dikali G dikali H sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, yang dimana rho adalah massa jenis dalam fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah gaya gravitasi dan H adalah selisih ketinggian. Jadi massa jenis dikali gaya gravitasi dikali selisih ketinggian sama dengan setengah massa jenis dikali V2, yaitu laju aliran fluida pada pipa kecil kuadrat dikurangi laju aliran fluida pada pipa besar kuadrat. Berdasarkan ada atau tidaknya pengukur tekanan, Venturimeter dibedakan menjadi dua, yaitu Venturimeter dengan manometer dan Venturimeter tanpa manometer, yang dimana manometer ini sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara di ruang tertutup. Pada gambar pertama, ini adalah gambar Venturimeter menggunakan manometer, di mana terdapat A1, yaitu luas permukaan pipa besar dengan satuan meter kuadrat. V1 adalah laju aliran yang masuk, dan A2 adalah luas permukaan pada pipa kecil atau pipa yang mengalami penyempitan dengan satuan meter kuadrat. Nah, V2 adalah laju aliran yang masuk dari pipa kecil. Nah, ini adalah manometer yang berisi zat cair dengan jenis massa yaitu rho aksen dengan satuan kilogram per meter kubik. Nah, selisih ketinggian massa jenis adalah H dengan satuan meter. Nah, yang kedua yaitu Venturimeter tanpa manometer. Untuk gambar yang kedua ini tidak jauh perbedaannya dengan gambar yang pertama. Bedanya di sini manometer ini diganti, pada gambar kedua ini diganti dengan pipa ukur beda tekanan. Nah, jadi Venturimeter tanpa manometer ini kita bisa menggunakan rumus. Nah, untuk Venturimeter tanpa manometer ini kita bisa menggunakan rumus V1, yaitu laju aliran sama dengan akar 2 kali gaya gravitasi dikali selisih ketinggian dibagi luas permukaan pada pipa besar dibagi luas pada permukaan pada pipa kecil kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk pipa keduanya kita bisa menggunakan rumus yang sama, cuma bedanya yaitu 2 dikali gaya gravitasi dikali selisih ketinggian dibagi 1. Nah, 1 dikurangi hasil dari luas permukaan pipa besar dibagi luas permukaan pipa kecil kuadrat. Nah, ini adalah contoh soal Venturimeter dengan atau menggunakan manometer, yaitu saya bacakan contoh soalnya ya. Manometer merkuri dengan rho sama dengan 13.600 kg per meter kubik dihubungkan ke kanal udara untuk mengukur tekanan di dalamnya. Perbedaan ketinggian manometer yaitu 15 mm dan tekanan atmosfer 100 kilopascal. Yang ditanya yaitu tentukan tekanan autoriter di salurannya. Nah, di sini dapat diketahui rho raksa
Rho air raksa sama dengan 13.600 kg per meter kubik. Selisih ketinggiannya yaitu 15 mm. Saya rubahkan menjadi meter ke meter, yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 per min 2 meter. Nah, atmosfernya atau tekanan atmosfernya, P atmosfer yaitu tekanan atmosfernya yaitu 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jadi tekanan udara sama dengan tekanan atmosfer ditambah Rho kali gaya gravitasi kali selisih ketinggian. Nah, kita masukkan nilai yang sudah diketahui tadi. Tekanan atmosfernya yaitu 1,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal tambah 13.000 yaitu Rho raksanya 3.600 kg per meter kubik dikali gaya gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat dikali selisih ketinggiannya yaitu 0,015 meter. Nah, jadi hasilnya 1,03 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, jadi hasil tekanan otoriternya di salurannya yaitu 103 kilopascal. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu ventometer tanpa manometer yaitu, nah di sini ada gambar. Saya menggambar ini adalah ventometer tanpa manometer. Yang dimana bedanya di sini tidak ada manometer, diganti dengan pipa pengukur beda tekanan. Beda tekanan. Oke. Beda tekanannya ya. Nah. Ya. Nah, saya bacakan soalnya ya. Itu melalui pipa ventometer seperti pada gambar 1 yang telah saya gambarkan ini mengalir air sehingga selisih ketinggian permukaan air pada kedua pembuluh atau pada kedua penyempitan ini yang dipasangkan pada pipa venturi adalah 5 cm. Ini penyempitannya ini 5 cm penyempitannya ini ya. Penyempitannya ini 5 cm, pipa penyempitannya itu 5 cm. Jika luas penampang besar dan kecil pada pipa venturi masing-masing 100 cm kuadrat dan 10 cm kuadrat. Nah, pipa besar dan pipa kecil. Nah, pipa besarnya itu ini adalah ini ya, di sini. Ini 100 Nah, pada masing-masing atau pada jika luas penampang besar dan kecil pada pipa venturi masing-masing 100 cm kuadrat dan 10 cm kuadrat. Jadi saya tulis di sini. Nah, A-nya ini, A1-nya ini salah ya. A1-nya 100 meter kuadrat. Nah, untuk A2-nya ini, A2-nya itu 10 cm kuadrat. Nah, dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat serta massa jenis air yaitu massa jenis airnya berapa sih deh? Serta massa jenis air yaitu 1 gram per meter kubik. Nah, jadi di sini diketahui selisih ketinggian masing-masing itu 5 cm. Gaya gravitasinya itu ditentukan yaitu 10 meter per 10 meter per sekon kuadrat. A1-nya yaitu 100 meter kuadrat. Tekan massa jenisnya itu Rho, absen itu 1 gram per meter kubik. Nah, untuk A2-nya yaitu 10 meter kuadrat. Nah, ditanya di sini yaitu ada dua, yaitu pertama perbedaan tekanan di titik pada penampang besar dan kecil, yaitu P1 dikurangi P2. Nah, yang pertanyaan kedua, kecepatan air yang masuk ke pipa venturi, yaitu P1-nya yang ditanya. Nah, ini pertanyaannya. Nah, penyelesaiannya saya menggunakan rumus
P1 dikurangi P2 sama dengan rho kali G kali H. Nah, saya sambung di sini ya, karena tidak cukup. P1 dikurangi P2 sama dengan 1 dikali 1000 ini rho sini ya. Dikali 5 sama dengan 5000 cm kuadrat. Jadi, simpel saja ya. Jadi beda tekanan. Tekanannya adalah 5000 per centimeter kubik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jawaban nomor 2, dia ditanya yaitu kecepatan. Kecepatan atau laju airnya itu saya menggunakan rumus F1 sama dengan A2 akar 2 dikali G atau gaya gravitasi dikali H, yaitu selisih ketinggian, dibagi A1 kuadrat dikurangi A2 kuadrat. Tutup kurung. Nah, F1 sama dengan 10. A2-nya itu kan 10 ya hasilnya. Nah, akar 2 dikali 10 dikali 5. Dibagi 100-nya itu 100. A1-nya 100 ya. Dikurang 10-nya A2 kuadrat. Nah, hasilnya saya singkat saja ya. Hasilnya 10,05 meter per sekon. Jadi, kecepatan air yang masuk pada pipa Venturi adalah 10,05 meter per sekon. Nah, untuk penjelasan atau penerapan hukum Bernoulli selanjutnya yaitu tabung pitot. Tabung pitot adalah alat yang digunakan untuk mengukur gas di dalam pipa. Adalah gambar tabung pitot di mana terdapat V. V ini adalah laju aliran gas. Laju aliran gas. Nah, ini adalah lubang udara. Lubang udara, terdapat lubang udara. Untuk lubang di atas ini saya misalkan titik A. Jadi ini adalah lubang di titik A dan ini adalah lubang udara di titik B. Nah, pada tabung pitot ini juga terdapat manometer atau pipa Venturi, di mana ini adalah zat cair dengan massa jenis cairan manometer dengan satuan kilogram per meter kubik. Dan dari tabung pitot ini kita bisa menggunakan rumus V sama dengan akar 2 dikali G dikali rho aksen dikali H dibagi rho. Dengan cara bacanya yaitu laju aliran gas sama dengan akar 2 dikali gaya gravitasi dikali massa jenis cairan manometer dikali selisih ketinggian dibagi massa jenis gas yang mengalir. Untuk contoh dari tabung pitot ini, yaitu saya memberi contoh satu, yaitu sebuah pipa pitot digunakan untuk mengukur kelajuan udara yang melalui sebuah terowongan. Pipa pitot tersebut dilengkapi dengan manometer alkohol dengan rho aksen sama dengan 800 kg per meter kubik. Beda tinggi antara kedua kaki manometer yaitu 18 cm dan massa jenis udaranya yaitu 1,2 kg per meter kubik. Maka kelajuan aliran udara tersebut adalah, nah di sini diketahui massa jenis udara sama dengan 1,2 kg per meter kubik. Yang kedua diketahui rho aksen 800, rho A pada titik A 800 kg per meter kubik. Selisih ketinggiannya yaitu H 18 cm dirubah menjadi meter yaitu 0,18 meter. Dan diketahui selanjutnya yaitu gaya gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya yaitu kelajuan udara, kelajuan aliran udara atau F. Penyelesaiannya dengan rumus, saya menggunakan rumus V
sama dengan 2 kali rho aksen kali G kali H dibagi rho. Nah, kita masukkan yang sudah diketahui tadi. 2 dikali rho aksennya yaitu 800 dikali gaya gravitasinya 10 dikali selisih ketinggiannya 18 dibagi massa jenis udaranya yaitu 1,2 kg per meter kubik. Jadi 2 dikali 800 dikali 10 dikali 18 hasilnya yaitu dibagi 1,2 hasilnya yaitu akar 40 hasilnya 240.240. Jadi jumlah hasil dari akar 240.000 sama dengan 2.400. Nah, bisa kita kecilkan lagi akar dari 2.400 ini yaitu 20 akar 6 meter per sekon. Jadi hasil kelajuan udara adalah 20 akar 6 meter per sekon. Oke. Nah, itulah penjelasan serta contoh-contoh soal yang sudah saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Risanda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.